Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Paramita. Di video kali ini, dalam beberapa menit ke depan, kita akan menganalisa tentang hubungan cyberbullying dengan self-esteem atau harga diri pada remaja. Fenomena bullying sering terjadi di sekitar kita, terutama pada remaja. Seolah-olah bullying yang umumnya terjadi di sekolah sudah menjadi tradisi sekitar lebih dari 30 tahun yang lalu. Biasanya bullying melibatkan tindakan melecehkan dan mengancam seseorang secara verbal, intimidasi fisik seperti memukul, meninju, dan menendang, bahkan mengancam si korban. Namun dengan seiring kemajuan zaman, banyak hal yang mengalami kemajuan. Yang paling mencolok adalah kemajuan di bidang teknologi, di mana dalam beberapa tahun terakhir ini bentuk baru bullying muncul dengan memanfaatkan beragam teknologi yang sekarang tersedia. Hal ini menyebabkan penggunaan internet menjadi sangat populer di kalangan remaja. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini memudahkan para penggunanya untuk saling berkomunikasi. Mereka tidak harus bertemu tatap muka secara langsung untuk dapat berkomunikasi. Namun mereka cukup menggunakan ponsel mereka yang terhubung dengan internet, kemudian saling berkomunikasi jarak jauh. Remaja dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dengan adanya internet ini. Selain itu, remaja juga dapat mengakses berbagai situs termasuk media sosial. Sayangnya, internet dan media sosial online ini disalahgunakan oleh para remaja, di mana mereka tidak hanya menggunakan media tersebut sebagai media kebutuhan untuk belajar dan komunikasi, namun juga sebagai sarana untuk melakukan aksi cyberbullying. Ngomong-ngomong, apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying atau perundungan dunia maya merupakan bullying yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Bentuk aktivitas bullying bermacam-macam, yaitu yang pertama, perkelahian secara online menggunakan bahasa kasar atau disebut dengan flaming. Yang kedua, mengirimkan pesan menghina, kasar, dan ancaman atau disebut dengan harassment. Yang ketiga, mengirimkan rumor atau fitnah secara gambar edit yang memalukan, memposting hal yang merusak pertemanan dengan mengatasnamakan orang lain, serta mengirimkan kata-kata memalukan menggunakan akun orang lain atau disebut dengan impersonation. Dan yang terakhir yaitu menyebarkan gambar pribadi memalukan milik orang lain dan mengirimkan pesan terusan pribadi ke orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik pesan. Dalam cyberbullying terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya ya teman-teman. Yang pertama yaitu kemudahan akses internet. Yang kedua yaitu frekuensi seseorang dalam mengakses internet. Yang ketiga yaitu kurangnya rasa toleransi, di mana pelaku akan mendiskriminasi korban yang tidak selevel dengan dia. Entah itu tentang fisik, status sosial, dan bahkan sampai membawa jenjang ekonomi keluarganya. Dan yang keempat yaitu karena faktor gender, di mana bahwa perempuan lebih sering menjadi korban cyberbullying daripada anak laki-laki. Jenis cyberbullying yang terjadi kepada anak perempuan lebih cenderung mengatakan seseorang menyebarkan desas-desus tentang mereka secara online. Selain itu, anak perempuan juga cenderung
dilecehkan secara verbal oleh teman laki-laki ataupun laki-laki yang mereka kenal dari media sosial. Hal ini terjadi karena mungkin si pelaku cyberbullying beranggapan bahwa perempuan itu lemah, tidak bisa melakukan perlawanan. Perempuan itu lebih menggunakan perasaannya daripada pola pikirnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan itu akan melakukan perlawanan dan tindakan di luar perkiraan mereka. Dan yang kelima yaitu karena faktor rasa frustasi. Seperti halnya remaja yang sedang tersandung masalah pemakaian narkoba. Ia akan sangat kebingungan bagaimana untuk menutupi masalahnya tersebut supaya tak tersebar ke khalayak umum. Nah, kemungkinan besar ia akan melakukan cyberbullying untuk menutupi kesalahannya tersebut dengan cara menfitnah, dengan cara menyebar hoax kepada teman-temannya, kepada seseorang yang menjadi sasarannya, dan bisa jadi orang tersebut orang yang tidak disukainya, bahkan orang terdekatnya sendiri. Dan yang terakhir yaitu karena jenis media internet yang ia gunakan, seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan media internet lainnya. Namun yang lebih sering digunakan untuk aktivitas cyberbullying yaitu Instagram. Biasanya mereka akan menggunakan fake account Instagram untuk melancarkan aktivitas cyberbullying-nya itu, dan bisa bergonta-ganti akun supaya ia tidak terdeteksi identitasnya. Nah, dari beberapa faktor yang telah saya sebutkan tadi, bahwa kasus cyberbullying cenderung terjadi karena masalah harga diri pada pelaku cyberbullying. Ngomong-ngomong, apa sih harga diri itu? Atau self-esteem itu? Self-esteem atau harga diri merupakan pandangan keseluruhan dari individu tentang dirinya sendiri. Remaja yang melakukan cyberbullying merupakan remaja yang memiliki harga diri rendah. Nah, remaja tersebut hanya mementingkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain, sehingga ia menganggap orang lain itu tidak berarti sama sekali buat dirinya itu. Karena hal tersebut mereka gunakan untuk menutupi kekurangan mereka sendiri. Oleh karena itu, pelaku cyberbullying merasa bahwa mengejek dan menghina sangat menyenangkan untuk dirinya sendiri. Namun sangat tidak menyenangkan atau sangat merasa menderita bagi si korban. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga diri itu sangat berhubungan dan berkontribusi terhadap cyberbullying yang dilakukan oleh beberapa remaja di salah satunya di Indonesia ya. Berdasarkan beberapa survei yang diketahui bahwa pada usia remaja, khususnya pelajar SMA sederajat ya, pelaku cyberbullying pada remaja merupakan permasalahan yang patut mendapatkan perhatian khusus dan pemecahan solusi yang tepat agar remaja menyadari bahwa perilaku yang mereka lakukan itu memiliki dampak psikologis yang sangat berpengaruh sekali terhadap orang lain. Harga diri juga memiliki pengaruh terhadap perilaku cyberbullying. Karena dengan menghormati dan menghargai orang lain, seseorang bisa lebih berhati-hati dalam bertindak serta dapat mencegah terjadinya rasa sakit hati dan dendam yang menimbulkan perilaku cyberbullying. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.